Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Dwi Cayani dari PGMI 2A. Di sini saya menjelaskan tentang kebangkitan kembali peradaban Islam. Masa kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam merupakan kebangkitan pada ilmu pengetahuan. Dalam kalimat tersebut merupakan mubtada yang sebagai simbol supaya dapat menggambarkan tentang kehidupan umat pada puncaknya. Pada pertengkaran antara para ahli yang akan menjadikan magnet untuk daya tarik yang sangat kuat dalam peradaban yang lainnya. Dalam Islam akan menjadikan sesuatu prototipe melalui peradaban yang ideal untuk mencita-citakan umat manusia. Maka dari akan maju pada semua bidang, terutama dalam ilmu pengetahuan. Romantisme dalam sejarah kejayaan ilmu pengetahuan Islam yang sudah ada pada abad-abad silam yang harus selalu dikorbankan supaya menumbuhkan kembali rasa semangat tradisi intelektual dalam kalangan umat Islam. Pada kebangkitan Islam akan menjadikan suatu harapan dalam agenda umat Islam yang sedikitnya dapat mendorong 3 hal. Yang pertama, dapat mengakibatkan berkeinginan pada warisan Islam yang ada pada masa lalu. Dalam Islam akan mendinginkan dunia selama 7 abad dalam berbagai bidang. Yang kedua, homogeni Barat pada peraturan internasional, dan ketiga, imitasi Barat untuk dunia Islam yang akan menyesuaikan kolonialisme bahkan imperialisme untuk mengeksploitasi dengan sumber daya bahkan melumpuhkan sumber daya. Banyaknya suatu intelektual kepercayaan yaitu untuk kemajuan pada peradaban yang dapat diukur dalam kekuatan tradisi pada karya ilmuwan. Maka dari itu dapat mencerminkan mengenai kebangkitan dalam peradaban yang dapat diwujudkan pada zaman dinasti Abbasiyah, yaitu dengan banyaknya nama mansyur dan nama yang sangat wangi pada masa sejarah peradaban Islam. Bahkan kontribusi peradaban Islam di bawah dinasti Abbasiyah yang diakui pada para sarjana Barat dengan penjabaran inti yang sudah diberikan bahwasannya peneliti dapat mengkaji tentang peradaban Islam masa kebangkitan. Nah, beberapa faktor mengapa begitu penting Islam harus bangkit dari keterpurukan. Yang pertama ada faktor eksternal, yaitu datangnya kolonialisme dunia barat seperti ada Portugis, Belanda, Spanyol, Amerika, Prancis, Inggris dan lainnya ke negeri-negeri muslim untuk memonopoli eksploitasi kekayaan alam dan menaklukkan wilayah sebagaimana tergambar dalam semboyan gospel, ada gold dan glory. Kedua, ada faktor internal, munculnya paham taklid pada pendapat ulama, praktik tarekat yang banyak mengutuskan wali, syekh atau mursyid. Berkembang paham Islam sinkretis, kurafat, tahayul dan praktek bid'ah. Meninggalkan kajian-kajian yang mengandung unsur filsafat dan berpikir kritis. Menurut Chandra Muzaffar, kebangkitan kembali Islam antara lain diilhami oleh beberapa faktor, yaitu pertama, kekecewaan terhadap peradaban barat secara keseluruhan yang dialami oleh generasi baru muslim. Yang kedua, ada gagalnya sistem sosial yang bertumpu pada kapitalisme dan sosialisme. Yang ketiga, ketahanan ekonomi negara-negara Islam tertentu akibat melonjakkannya harga minyak. Dan keempat, ada rasa percaya diri kaum muslimin akan di masa depan mereka akibat kemenangan Mesir atas Israel tahun 1975. Revolusi Irian tahun 1979 dan fajar kemunculan kembali peradaban Islam abad ke-15 menurut kalender Islam. Dari hadis-hadis ini lahir harapan yang menyebar luas di kalangan umat Islam bahwa Allah akan mengutus seseorang yang akan membawa kemenangan universal bagi Islam. Harapan itu mereka menjemput dengan melakukan berbagai pemberontakan di mana-mana. Sayangnya, pemberontakan umat muslim yang sangat merata saat itu kurang terorganisasi sehingga menemui kegagalan. Kurang koordinasi itu dikarenakan semua bergolakan itu adalah pemberontakan spontan dari penduduk setempat yang dibangkitkan oleh semangat takut, dendam, dan kepanikan.
yang sama. Tetapi tidak ada kekuasaan pusat yang menggariskan rencana dan bergerak menurut program tertentu. Di samping itu, ada beberapa kalangan yang menganggap bahwa sifat ajaran Al-Mahdi tidak memberikan hasil yang konstruktif dan langgeng. Kebangkitan Islam dalam bidang agama. Bagaimana muncul organisasi Islam dan peranan organisasi Islam dalam kiprahnya menyebarluaskan pemurnian ajaran Islam. Maka di bawah ini dikemukakan terlebih dahulu alasan perlunya pemurnian Islam yang menjadi perdebatan antar kelompok ormas tersebut, antara lain yang pertama ada merebaknya pemahaman agama yang bersifat taklid, yaitu penerimaan fatwa dan amal perbuatan yang diakui sebagai sesuatu yang tidak dapat berubah lagi di kalangan umat Islam. Kemudian ada anggapan dari sebagian ulama bahwa pintu ijtihad sudah tertutup sehingga kreativitas umat Islam terbelenggu. Ijtihad adalah usaha dan daya yang sungguh-sungguh untuk menemukan tafsir atau pendapat tentang suatu persoalan. Kedua, di kalangan umat Islam sedang berkembang tarekat-tarekat seperti Naqsabandiyah, Syatariyah, Qadiriyah, Sanusiyah, dan lainnya. Masing-masing tarekat itu memiliki jaringan sampai kepada seorang syekh di Timur Tengah, sehingga dalam praktek ajarannya sampai pada pengikutnya dilakukan meniru apa yang dilakukan dan diajarkan gurunya, tanpa mengacu pada sumber-sumber lain atau murid atau mursyid lainnya. Tarekat atau jalan itu dimaksud akan mampu memberikan jalan atau cara bagi pengikutnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, masalah perantaran wasilah dalam berhubungan dengan Allah. Masalah lain yang menjadi perdebatan antara kelompok pembaharu dengan kelompok tradisional adalah masalah ushalil. Bagi kelompok tradisional itu perlu disebutkan, sedangkan bagi kaum pembaharu tidak perlu disebutkan atau dilafalkan. Kemudian masalah talqin mayit. Bagi pembaharu talqin itu adalah bid'ah, dan bagi kaum tradisi talqin itu diperbolehkan. Selanjutnya perdebatan lain adalah sekitar bacaan basmalah dalam sholat perlu dikeraskan atau dipelankan. Masalah kunut, menurut pembaharu, Nabi hanya melakukan di saat krisis perang, sedangkan kelompok tradisi pengikut mazhab Syafi'i yang mengsunahkan dalam sholat subuh. Kemudian masalah tarawih, 2 azan, dan zikir. Kebangkitan Islam dalam bidang politik. Kebangkitan Islam pada era modern ini lebih dipandang sebagai profil Islam yang mengarah pada tahap yang lebih tinggi dalam bidang politik, dengan maksud bahwa kebangkitan Islam dalam politik Muslim mencerminkan tumbuhnya kebangkitan agama baik dalam kehidupan pribadi maupun umum. Adapun beberapa unsur penting yang menjadi pemicu bagi munculnya gerakan kebangkitan Islam antara lain ada sekularisasi dan kolonialisasi Barat yang pada tahap selanjutnya mampu menciptakan hegemoni Barat yang mengakibatkan timbulnya berbagai krisis di dunia Islam. Bagi Al-Maududi, untuk merealisasikan kebangkitan Islam ada 9 program yang harus dilakukan, dan salah satunya mempunyai keterikatan dengan penelitian. Penelitian ini tentang kebangkitan Islam yang memfokuskan studi pada pemikiran politik. Abul Ala Al-Maududi, seperti yang dikatakan Al-Maududi, revolusi semesta, tidak merasakan puas dengan mendirikannya sistem pemerintahan Islam pada sebuah atau beberapa negara yang berpenduduk Muslim, tetapi mulai melakukan suatu gerakan maca negara untuk menyebarluaskan risalah Islam yang bersifat reformatif dan revolusioner kepada seluruh umat manusia secara besar-besaran. Juga berusaha agar Islam mampu menjadi suatu kekuatan budaya yang menguasai dunia
memegang kendali pemikiran moral, intelektual, dan politik seluruh umat manusia. Kebangkitan Islam dalam bidang sosial dan budaya. Kebangkitan Islam merupakan fenomena sejarah nasional yang menumbuhkan kembali semangat iman, stagnasi pemikiran dan fikih, serta gerakan harokah dan jihad. Kebangkitan ini juga membawa ujian-ujian bagi umat Islam sehingga mendorong mereka mencari sebab-sebab kejatuhan dan kehinaan yang menimpa. Beranjak dari kesadaran ini, mereka menemukan kesadaran baru, yaitu menghidupkan iman, mengaktifkan pemikiran, dan menggairahkan gerakan Islam. Dalam hal ini, Al-Quran telah mengisyaratkan melalui kisah perjalanan Bani Israel, awal surat Al-Isra dan Al-Hadis yang menjelaskan tentang lahirnya pembaharu setiap satu abad. Sejarah Islam pun membuktikan isyarat ini. Kebangkitan yang sedang kita perbincangkan ini merupakan fase kesadaran baru yang sedang marak di dunia Arab. Islam pasca kehinaan akibat kolonialisme. Kebangkitan Islam mulai muncul menjelang Perang Dunia II, pecah dan semakin kokoh pada era sesudahnya, sehingga mencapai momentum perkembangan yang paling spektakuler sejak akhir dasawarsa 1970-an. Kebangkitan ini semakin mengakar dalam organisasi-organisasi Islam yang membawa kesadaran baru. Berdirilah misi-misi Islam yang mengembalikan kepercayaan mengenai kebenaran Islam dan kebesaran sejarahnya. Kebangkitan Islam mengambil bentuk aktivitas sosial yang mendidik generasi muda, memakmurkan masjid, dan membersihkan sifat-sifat tercela. Kebangkitan Islam dalam bidang intelektual. Kebangkitan intelektual seringkali menjadi pendorong utama bagi kemajuan suatu masyarakat. Hal ini juga terjadi dalam sejarah Islam, di mana kebangkitan intelektual memainkan peran penting dalam mengubah wajah dunia pada masa itu. Kebangkitan Islam dalam bidang intelektual yang dimulai pada abad ke-8 hingga ke-14 Masehi merupakan periode yang penuh dengan inovasi, penemuan, dan perkembangan ilmiah yang luar biasa. Salah satu ciri khas kebangkitan intelektual Islam adalah semangat untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan dengan memadukan ajaran agama Islam dengan warisan ilmiah dari peradaban Yunani, Persia, dan India. Para cendekiawan Muslim pada masa itu tidak hanya mengalih bahasakan karya-karya klasik tersebut ke dalam bahasa Arab, tetapi juga mengembangkan teori-teori baru yang menjadi landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam kebangkitan intelektual Islam adalah Ibnu Sina atau Avicenna, seorang filsuf dan ilmuwan asal Persia yang hidup pada abad ke-11 Masehi. Karya yang paling terkenal, Kitab Al-Qanun fi al-Tib, Canon of Medicine, merupakan salah satu ensiklopedia medis terbesar pada zamannya dan menjadi rujukan utama dalam ilmu kedokteran selama berabad-abad. Tidak hanya dalam bidang kedokteran, kebangkitan intelektual Islam juga mencakup bidang-bidang lain seperti matematika, astronomi, filsafat, dan seni. Kebangkitan intelektual Islam juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan melalui pendirian madrasah dan perpustakaan yang menjadi pusat pembelajaran dan penelitian. Jadi kesimpulannya, kebangkitan Islam, Islamic Resurgence, merupakan suatu gerakan yang mengacu pada pandangan dari umat Islam bahwa Islam menjadi penting kembali
karena Islam dikaitkan dengan perjalanan masa lalunya yang gemilang, hingga masa lalu tersebut mempengaruhi pemikiran kaum muslimin sekarang. Islam dianggap sebagai satu-satunya kekuatan alternatif memperbaiki kondisi umat yang sedang mengalami keterpurukan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.